Rekan-rekan mahasiswa peserta materi kuliah komunikasi advokasi kebijakan, tiba saatnya kita pada materi yang terakhir dalam pertemuan kita satu semester, yaitu tentang studi kasus. Ya. Jadi dalam studi kasus advokasi kebijakan sering memfokuskan dirinya pada berbagai kasus tertentu yang berkaitan dengan kebijakan publik, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam studi kasus ini, ya. Yang pertama adalah pengertiannya, mengapa juga studi kasus ini sering digunakan oleh para peneliti untuk memunculkan isu-isu yang strategis untuk melakukan advokasi kebijakan. Kita mulai dengan pengertian, ya. Jadi studi kasus saya singkat sebagai SK, ya. Jadi studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini kita mungkin akan mengkaji atau menampilkan kasus kebijakan tertentu, ya. Kemudian dari pendapatnya Surahman menyebutkan bahwa membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Jadi pembahasan nanti satu kebijakan kita akan lakukan secara intensif dan rinci sehingga bisa mempengaruhi opini publik untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam advokasi kebijakan. Jadi studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa intervensi dari pihak lain. Maksudnya adalah natural itu adalah bahwa apa yang terjadi itu kita gambarkan seperti apa yang dialami subjek-subjek yang merasakan dampak terhadap suatu kebijakan. Jadi kasusnya adalah kebijakan tertentu, misalnya kebijakan kemiskinan. Jadi secara alami orang-orang miskin itu akan menyampaikan apa yang dia rasakan dan apa yang diinginkan, apa yang tidak cocok dari kebijakan yang dikemukakan oleh pemerintah. Kenapa kebijakan-kebijakan berkait dengan penanggulangan kemiskinan ini tidak pernah berhasil yang dilakukan oleh pemerintah bagi orang-orang miskin tertentu. Kemudian penelitian tentang suatu kesatuan sistem. Jadi kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang terkait dengan tempat, waktu atau ikatan tertentu atau yang kita cermati adalah terdampak oleh satu kebijakan tertentu. Alasan yang mendasari studi kasus dapat saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana dan mengapa diajukan mengenai seperangkat peristiwa masa kini yang tidak dapat atau hampir tidak dapat dijangkau oleh pengendalian penelitian. Jadi dengan metode-metode lain mungkin kita tidak bisa menjangkau kasus ini kecuali kita mendengarkan dari berbagai peristiwa yang dialami oleh subjek yang kita teliti. Ya, kemudian yang kedua, studi kasus merupakan salah satu metode atau strategi penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasannya. Penelitian kualitatif yang bersifat spesifik, khusus dan berskala lokal. Jadi bisa saja kita mengangkat satu kasus tertentu bisa berpengaruh terhadap kebijakan publik, ya. Jadi kita mengambil sampel di satu desa tertentu dan di desa yang lainnya kita mengambil mungkin kasus-kasus yang sama yang dialami oleh masyarakat miskin di beberapa desa di daerah kita, sehingga apabila kita sudah menemukan ada kesamaan dan kemiripan kejadian yang dialami, merasa dirugikan atau tidak berhasil dalam suatu tindakan intervensi kebijakan pemerintah, maka itu dapat diwujudkan sebagai ide gagasan bagaimana supaya bisa memperbaiki ranah kebijakan kemiskinan
berpikir berdasarkan pada pola pikir orang-orang miskin, sehingga kemungkinan keberhasilan suatu kebijakan atau usulan kebijakan itu sesuai dengan kemampuan masyarakat miskin. Sehingga apabila ide-ide dan gagasannya didukung, mereka merasa dihormati pendapatnya, kemungkinan kebijakan-kebijakan yang kita usulkan itu akan lebih banyak potensi berhasilnya. Ada beberapa karakteristik studi kasus sebagai metode ilmiah, bisa kita lihat. Yang pertama, memang dia sebagai pendekatan ilmiah yang mencirikan sebagai dapat di empiris atau sesuai dengan kenyataan, dapat diuji, kemudian dapat dirunut peristiwanya, ya. Kemudian juga menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi di sini bisa kita lihat studi kasus itu bersifat datanya lengkap, ya, menampilkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh subjek yang kita teliti. Kemudian data yang diperoleh dari berbagai pihak, bisa juga kita memadukan data-data tersebut dari para pakar, apakah pendapat natural dari subjek yang diteliti itu benar adanya atau tidak, ya. Kemudian bersifat rahasia. Jadi siapa yang mengungkapkan, ya, karena ini kasus bisa berdampak hukum, bisa juga berdampak kaum minoritas yang bisa menimbulkan sikap skeptis, kemudian juga menurunkan martabat orang, gitu ya, sehingga kita bisa merahasiakannya dan harus merahasiakannya. Misalnya kasus pemerkosaan, ya. Jadi apa yang dialami oleh korban kita data, ya, sehingga bisa terungkap secara natural dan tidak bisa dipublikasikan secara umum, tetapi bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk bagaimana perlindungan terhadap kaum wanita ataupun anak-anak di bawah umur yang sering sekali terjadi korban pelecehan seksual. Jadi tanpa mengungkap identitasnya, tapi yang kita ungkap adalah apa yang dia alami, apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa terlindungi dari kejadian-kejadian yang sama terhadap komponen-komponen masyarakat lain yang seumuran ataupun kaum yang sama, supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus pemerkosaan. Kemudian data selain lengkap, berkesinambungan, berlangsung secara terus-menerus kita dalam pengkajian atau menggali data tersebut. Lalu karakteristik dari studi kasus menurut beberapa ahli, ya. Jadi kita melihat adalah beberapa ahli, ada Creswell, ada Yin, ada Wensberg, ya, dan Kans, menempatkan karakteristik studi kasus sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan yang sebenarnya, kemudian menggunakan berbagai sumber data, jadi tidak lagi mensampel, ya. Jadi memang langsung kepada orangnya kita teliti, ya, dia mengungkapkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, tidak lagi menggunakan simbol-simbol atau analogi-analogi yang lain, ya, ataupun gambar-gambar, ya, sehingga kita bisa mengungkapkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Jadi meskipun metode kualitatif, tetap kita berlandaskan pada teori-teori yang ada untuk mengkritisi atau melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian. Dilihat dari aspek pemilihan kasus, studi kasus dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, intrinsic case study, dilakukan untuk memahami suatu kasus tertentu. Peneliti ingin mengetahui mengenai fenomena, keteraturan dan kekhususan dari suatu kasus, bukan untuk alasan eksternal.
Jadi kita sebenarnya meneliti untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh subjek yang kita teliti. Jadi biasanya kita meneliti itu kan alasan eksternal, misalnya kita mau selesai studi, kita membuat skripsi, lalu kita mengadakan penelitian. Sehingga kita mungkin hanya mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan tujuan kita sebagai peneliti untuk menyelesaikan studi. Tapi kalau kita ingin meneliti orang bersangkutan untuk mengeluarkan orang bersangkutan dari kasusnya, maka kita akan menampilkan intrinsic case, ya. Jadi apa-apa saja yang dialami oleh mereka supaya kita bisa menghasilkan suatu solusi bagi mereka. Kemudian ada instrumen case study. Jadi studi terhadap kasus untuk alasan eksternal. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai alasan kita supaya bisa menyelesaikan skripsi atau tesis, ya. Jadi bukan karena ingin mengetahui tentang hakikat kasus tersebut, tapi kasus hanya dijadikan sebuah instrumen untuk memahami hal lain di luar kasus, misalnya dalam membuktikan suatu teori yang sebelumnya sudah ada. Jadi kebanyakan para peneliti dalam menyusun studi ilmiah sebagai syarat tamatan belajar, kita kebanyakan adalah menguji teori. Jadi tujuan kita hanya menguji teori di situ. Jadi apakah benar, apakah bagaimana yang dialami sesuai dengan teori-teori yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian collective case study dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Dalam studi ini ingin membentuk sebuah teori berdasarkan persamaan dan keteraturan yang didapat dari setiap kasus yang diteliti. Jadi dalam kegiatan ini kita akan melihat, misalnya di situ ada gambar, ada lalu lintas yang padat, lalu ada semacam banjir yang besar mengitari kota-kota dan bis-bis di sana. Jadi kita akan meneliti katakanlah kasus bis yang macet, ya, akibat banjir. Kita akan meneliti kasus kota-kota yang tenggelam. Kita juga akan meneliti kasus hutan-hutan yang gundul, sungai-sungai yang rusak, ya, atau daerah aliran sungai yang rusak. Lalu kasus-kasus ini dijadikan satu dalam satu analisis tertentu yang menyebutkan bahwa peristiwa alam, jadi kerusakan alam yang ditimbulkan oleh ulah manusia menyebabkan banjir bandang di kota tersebut. Jadi nanti akan dari berbagai kasus itu kita menemukan satu teori baru yang menyebutkan bahwa berbagai peristiwa alam karena kerusakan oleh manusia itu bisa menimbulkan banjir bandang dan merusak kota yang ada di kota-kota besar. Jadi itu salah satu teori dari berbagai kasus yang kita ambil dalam penelitian studi kasus. Kemudian model pengembangan analisis studi kasus. Studi kasus tunggal dengan single level analysis, studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Seperti tadi misalnya kita meneliti kerusakan hutannya, ya. Kita meneliti perilaku manusia di sekitar hutan, perilaku manusia yang ada di sekitar sungai yang merusak daerah aliran sungai. Ya, kemudian perilaku masyarakat kota yang membuang sampah sembarangan di selokan dan sebagainya. Kemudian perilaku manusia yang membawa kendaraan ugal-ugalan, ya, kemudian membuang sampah dari bis dan sebagainya. Jadi ini single kasus tunggal yang kita bisa teliti, sebagai sebut kita studi kasus tunggal dengan single level analysis. Kemudian yang kedua adalah studi kasus tunggal dengan multi level analysis. Jadi studi kasus yang menyoroti perilaku individu dan kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Jadi bisa saja kita meneliti kelompok masyarakat di sungai, ya, tetapi kita mengkaji atau menganalisis dari berbagai sektor, ya, dari sektor ekonominya, dari perilaku sosialnya, dari perilaku budayanya, ya, kemudian dari tingkat pendidikannya, kemudian dari tingkat
mata pencahariannya dan sebagainya. Jadi kita menganalisis satu subjek yang tunggal dengan berbagai analisis tinggi. Kemudian studi kasus jamak dengan signal analisis. Ya. Jadi seperti tadi, studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan satu masalah penting. Jadi kita meneliti dari berbagai kelompok tadi, kelompok di sungai, kelompok di hutan, kelompok masyarakat di perkotaan, dalam satu kajian pokok permasalahan, misalnya tentang perilaku mereka di dalam membuang sampah. Jadi adalah satu masalah penting yang perlu dikaji di situ. Kemudian studi kasus jamak dengan multi level analysis. Jadi dari berbagai kelompok-kelompok tadi kita semua kita teliti dan semua kita analisis dengan berbagai analisis. Jadi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, budaya, kemudian lingkungan dan sebagainya, sehingga makin banyaklah hasil yang kita peroleh dan berbagai teori yang akan muncul dari hasil penelitian kita melalui studi kasus. Metodologi dan proses studi yang dilakukan ya. Jadi keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan yang pertama, hakikat dari kasus tersebut. Ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya yang berlaku di dalam subjek penelitian tersebut? Kemudian latar belakang historis, ya. Latar belakang historis itu kenapa dia membuang sampah sembarangan? Kenapa dia memiliki perilaku yang buruk? Kenapa dia merusak lingkungan? Jadi ada yang melatar belakangnya dari situ. Sehingga peristiwa itu bukan merupakan satu peristiwa yang tunggal, tetapi ada yang melatar belakangi, misalnya awalnya dia pendidikannya rendah, ya, kemudian tidak mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya secara informal, kemudian dukungan perilaku untuk berubah menjadi baik tidak ada dari lingkungan. Jadi hampir semua lingkungannya membuang sampah sembarangan. Kemudian setting fisik ini menempatkan pada posisi yang berbeda dari satu subjek yang sama. Jadi bisa saja bagaimana perilaku seseorang, ya, di sekolah bagaimana, kemudian di rumahnya bagaimana, ya, kemudian di dalam pergaulan di masyarakat bagaimana, itu settingnya. Bisa juga di dalam kegiatan perkantorannya bagaimana, itu setting fisik, ya, di mana dia berada pada saat itu, bagaimana jawabannya ketika dalam setting lingkungan yang berbeda. Jadi bisa saja di rumahnya dia membuang sampah dengan sembarangan, tetapi di sekolah atau di kampus dia malah paling tertib, tidak membuang sampah. Kemudian di masyarakat bisa dia memberikan ceramah tentang membuang sampah, tidak boleh sembarangan, tetapi dalam perilaku sehari-hari realitanya berbeda. Ini termasuk setting yang kita coba teliti untuk menemukan kekonsistenan data dari seorang subjek penelitian. Konteks kasus, ya. Kontekstual kasus itu adalah sebagaimana senyatanya dia berlaku pada tempat-tempat tertentu, ya. Jadi apa yang dia lakukan, ya, secara alami, tidak ada intervensi yang dari pihak lain, sehingga penelitian kita itu akan bersifat natural. Kemudian kasus lain di sekitar kasus yang dipelajari. Apakah nanti akan muncul berbagai peristiwa ketika kita mempelajari seorang masyarakat yang tidak tertib membuang sampah? Jadi bisa saja dari tidak tertib membuang sampah, kita ingin meneliti orang-orang perilakunya yang tidak tertib membuang sampah. Lalu pada saat penelitian itu kita menemukan hal baru dari ketidaktertiban itu menghasilkan suatu teori baru. Jadi tidak tertib membuang sampah tapi malah didukung oleh masyarakat. Ya. Kemudian terjadi banjir malah senang mereka. Jadi ada apa ini kok mereka senang dengan banjir? Ya. Mungkin alasannya setelah banjir dapat bantuan dan sebagainya mungkin, ya. Kemudian ada perubahan situasi sesaat dan sebagainya. Karena
sering sekali aneh-aneh muncul ide-ide gagasan yang mereka munculkan. Karena dari peristiwa-peristiwa buruk ada juga yang memperoleh berkah dari kegiatan tersebut. Misalnya kalau banjir di kota, maka orang-orang yang memiliki perahu akan dapat pekerjaan dan sebagainya. Ya. Jadi bisa saja juga ketika terjadi orang membuang sampah sembarangan, ada pemulung yang bisa menggunakan sampah-sampah mereka dengan baik, ada merubahnya menjadi anyaman, berubahnya menjadi sumber kreatif dari sampah-sampah tersebut. Jadi muncullah orang-orang yang kreatif di antara tumpukan sampah yang tak berguna. Nah, kemudian informan atau pemberi informasi tentang keberadaan kasus tersebut, ya. Jadi cetusan kita dalam memilih atau kecerdasan kita dalam menentukan informan terhadap kasus yang kita teliti, terutama terkait dengan kebijakan tertentu, maka akan memungkinkan kita mendapatkan ide yang sangat brilian untuk memberikan perbaikan-perbaikan atau usulan-usulan proposal perbaikan kebijakan. Jadi untuk mempelajari suatu kasus, peneliti pada umumnya mengumpulkan data tentang keenam aspek tersebut di atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang harus kita cari di dalam penelitian studi kasus. Kita lanjutkan dengan kelasiman dalam mengadakan studi, ya. Apa sih yang lazim dilakukan dalam studi kasus? Ya. Secara metodologi seorang peneliti kasus mengikuti yang pertama adalah identifikasi kasus, kemudian seleksi dan sampling kasus, ya. Jadi dari kasusnya kita sudah sampling. Jadi sesuai dengan bidang minat kita, kemudian sesuai dengan keprofesionalan kita, kemudian juga bidang ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah fieldwork, kajian kerangka kerja. Jadi apa yang harus dilakukan di dalam studi kasus, kita sudah membuat flowchart yang harus kita kerjakan. Kemudian interpretasi dan pemaparan hasil studi. Jadi dari data yang banyak kita ringkas, lalu kita analisis, kemudian kita paparkan hasil studi kita di antara teman-teman asosiasi dulu, kemudian mendapatkan tambahan sanggahan-sanggahan dari teman-teman asosiasi. Setelah matang menjadi sebuah keputusan bersama atau menarik atau bisa penuh alasan untuk kita perjuangkan, maka baru kita negosiasikan atau lobby kepada para pembuat kebijakan. Namun demikian, peneliti dapat mengembangkan sendiri langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan kebiasaan mereka sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah pembakuan metode dan langkah-langkah metodologi sebagaimana lazimnya dalam penelitian kuantitatif. Jadi sebenarnya itu adalah 4 bagian itu kurang lebih bisa kita tampilkan. Sekarang tinggal peneliti itu untuk mendapatkan data yang valid tergantung pada gaya dan kebiasaan para peneliti. Jadi bisa saja dia menambahkan lagi berapa, bisa saja juga dia mengurangi dan menambahkan dengan metode-metode yang lain. Cara-cara yang lain untuk melakukan studi ini. Metodologi yang sering juga digunakan, yang pertama pengumpulan data melalui observasi, interview maupun fokus grup diskusi, ya. Kemudian reliabilitasnya menggunakan metode triangulasi. Jadi triangulasi itu adalah pengecekan. Jadi data yang kita peroleh bisa kita cek dari sumber yang satu atau informan satu dengan informan yang lain, sehingga apakah terjadi kesesuaian dari data tersebut. Kemudian dari setting sosial yang satu dengan setting sosial yang lain, apakah terjadi konsistensi terhadap satu subjek penelitian ketika kita mengambil setting yang berbeda. Jadi apakah kita ambil datanya pada saat minum kopi di warung, apakah sama jawabannya ketika kita tanya pada saat dia melakukan pekerjaan di sawah.
atau sedang ngobrol di rumah dan sebagainya. Jadi konsistensi. Kemudian triangulasi bisa juga dilakukan dari sumber data di lapangan dengan teori yang ada. Kita bandingkan dengan teori, kita juga bisa konfirmasikan dengan para ahli, kita bisa juga konfirmasikan para pengunjung yang datang ke desa tersebut atau orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan informasi subjek yang kita teliti. Jadi itu triangulasi untuk menghasilkan suatu reliabilitas. Metode pengolahan datanya, ya, buat transkrip dari hasil pengumpulan data. Kita buat transkripnya, catatan-catatan secara runut supaya hubungan yang satu dengan yang lainnya kita pilah. Kemudian kita beri kode-kode, kodifikasi. Jadi mana indikator mana yang memiliki kemiripan yang sama dijadikan satu, ya. Misalnya berkaitan dengan kemiskinan dijadikan satu data, berkaitan dengan cara mengatasi kemiskinan dijadikan satu data, berkaitan dengan bantuan sosial dijadikan satu data, ya. Jadi sehingga kita bisa memberikan kodifikasi terhadap data tersebut dalam melalui memilah atau kategorisasi, ya. Nah, kemudian buat analisis secara kualitatif, ya. Jadi tampilan kita secara deskriptif yang memunculkan hubungan secara terunut berkesinambungan, menimbulkan rasa percaya dari para pembaca atau peneliti lainnya, ya. Biasanya kita menggunakan analisis interaktif, ya, yang ditampilkan oleh Mail dan Saberman. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis studi kasus. Ya. Jadi STIK berdasarkan karakteristik dan fungsi kasus. Yang pertama, penelitian studi kasus mendalam. Ya, kemudian studi kasus instrumen tadi sudah saya sampaikan. Studi kasus jamak. Kemudian ada secara umum studi kasus kesejarahan, studi kasus observasi, studi kasus sejarah hidup, studi kasus kemasyarakatan, studi kasus analisis situasi, dan studi kasus mikroetnografi. Jadi kita bisa, misalnya kalau kesejarahan atau sejarah hidup biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan yang penting sering ditulis monografinya, ya. Seperti misalnya Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, ya. Kemudian juga Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Bapak Jokowi, pasti banyak orang yang menulis tentang riwayat hidup mereka menjadi sebuah buku, ya. Yang sangat banyak sekali adalah terkait dengan masalah bibliografi Bapak Soekarno. Jadi tulisan-tulisan yang ditulis tentang Pak Soekarno itu banyak menginspirasi para politisi yang ada di Indonesia. Ya, padahal itu adalah studi kasus, jadi kasus yang dialami seseorang sehingga menjadi pemimpin nasional, dari orang sederhana menjadi pemimpin nasional. Kemudian juga kasus dari seorang anak pemulung bisa menyelesaikan studi sampai S3. Studi kasus tentang anak yang dari disabilitas tetapi dia bisa menghasilkan uang atau bisa membantu masyarakat banyak berdasarkan hasil-hasil uang yang mereka kumpulkan. Apakah mereka melalui menulis, apakah mereka melalui menjual program dan sebagainya, menghasilkan edukasi terhadap masyarakat. Kemudian ada analisis situasi. Jadi misalnya kalau kita merangkum kegiatan-kegiatan proyek, ya. Kemudian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi biasanya analisis situasi. Jadi kita melihat kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus peradilan, kemudian kasus-kasus
konflik horizontal, ya, kasus etnis, ya, dan sebagainya, kita akan melakukan studi situasi. Nah, kemudian etnografi juga berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kasus, ya. Yang pertama, pemilihan kasus. Tentu yang kita pilih adalah kasus-kasus yang menonjol, ya, yang tidak ada bandingannya di tempat lain, ya. Jadi seperti di Bali misalnya, banyak orang meneliti tentang desa adat, di tempat lain tidak ada desa adat. Ada desa subak, di tempat lain tidak ada, ya. Jadi banyak masyarakat yang akan meneliti. Kemudian pengumpulan data. Jadi ini sudah biasa, jadi teman-teman sudah mendapat metode ilmiah atau metode penelitian, ya. Kemudian analisis data, perbaikan, ya. Jadi dalam proses penelitian itu tidak berhenti pada satu titik tertentu, ya. Jadi ketika kekurangan data, kita harus ke lapangan, kemudian memperbaiki data-data yang kita miliki, kemudian memperbaiki rumusan-rumusan yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Biasanya dalam menulis laporan ini orang sering mengalami kemandegan, ya. Jadi kalau Anda sebagai peneliti, sebaiknya data yang Anda ambil di lapangan langsung diulas setiap hari, kemudian ditampilkan dalam bentuk data setiap hari, sehingga penelitian kita bisa selesai dengan cepat. Kemudian juga proses terhadap advokasi kebijakan ini bisa dilakukan dengan cepat, karena kita berburu waktu. Kalau tidak demikian, maka kasus-kasus yang kita tampilkan itu bisa bersifat kehilangan momen atau kedaluarsa. Jadi perjuangannya akan menjadi sangat rendah, tidak termotivasi untuk kita melakukan advokasi kebijakan. Kita lanjutkan dengan keuntungan dari studi kasus. Jadi studi kasus yang pertama, sumber daya yang tersedia untuk penelitian selalu langka. Jumlahnya terbatas, anggarannya terbatas. Ya, sehingga kita akan mengacu pada titik fokus tertentu untuk penelitian, untuk menggolkan suatu ide. Ya. Katakanlah seperti misalnya kebijakan kemiskinan, dengan keterbatasan waktu kita harus menuju kepada orang miskin itu sendiri kita teliti. Jadi kita tidak lagi menelusuri banyak tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi kita bisa mengacu pada si miskin itu sendiri untuk kita teliti. Apa sih yang dia lakukan? Apakah bantuan-bantuan dari pemerintah itu mencukupi? Apakah justru sebaliknya bantuan-bantuan mereka membuat mereka malas, ya, bekerja, karena mereka sering mendapatkan bantuan langsung tunai atau beras, ya, sehingga mereka menjadi malas. Berbeda dengan misalnya kalau sistem bantuan itu bersifat insentif atau pelatihan kerja dan sebagainya, ya. Kemudian biaya yang tidak terlalu besar. Peneliti dapat membandingkan sejumlah pendekatan yang berbeda. Jadi di sisi dalam meneliti kasus subjek penelitian, kita bisa menerapkan berbagai pendekatan di situ. Jadi sambil berdiskusi, kita dengan pengetahuan yang kita miliki bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang cocok untuk menggali data terhadap kasus spesifik tersebut. Mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik dan mendetail, ya. Kemudian mampu mengungkapkan makna di balik fenomena secara natural. Jadi apa yang dialami, ya. Kenapa masyarakat kenapa bisa orang-orang miskin yang dulunya tidak punya apa-apa kok bisa menjadi tokoh nasional. Jadi kita akan mencari sisi-sisi latar belakang yang menjadi pendongkrak
nilai-nilai positif yang menjadi pendongkrak sehingga orang itu tampil menjadi tokoh nasional. Ya. Oh, ini karena didikan orang tua. Oh, ini memang sejarahnya dari dulu memang keturunan raja-raja dan sebagainya. Ya. Oh, memang keberuntungannya dia berada di sekitar masyarakat yang termotivasi tinggi. Jadi orang-orang di situ atau ketika dia mengikuti studi atau belajar hidup, dia selalu jatuh pada orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, ya. Kemudian juga pada orang-orang yang kerja keras, ya. Jadi ketika dia SMA kos di sekitar lingkungan kerja keras, ya. Ketika dia kuliah berada di kampus yang memang betul-betul qualified dan lingkungan tempat kosnya juga berada di lingkungan orang kerja keras dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak saja faktual tapi mampu memberi nuansa suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dan dapat menangkap sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti kuantitatif. Jadi dengan pergaulan yang santai, rileks, ya, orang-orang berdiskusi dengan enak, tidak ada tekanan, merasa senasib sepenanggungan sehingga data yang kita peroleh itu mengalir begitu saja tanpa kita tanyakan. Jadi subjek yang kita teliti terus mengalir menceritakan pengalamannya sehari-hari dengan kondisi real yang dia alami, apakah dengan suasana bangga, apakah dengan suasana sedih, apakah dengan suasana apatis, ya, cerita-cerita yang dia berikan terus mengalir. Jadi kesetaraan dari para peneliti ini dengan subjek yang diteliti itu sangat berpengaruh terhadap lancarnya penggalian data. Jika mereka subjek yang diteliti ini merasa didikte, maka akan terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi di dalam proses pengambilan data. Apalagi ujung-ujung kita sudah menyatakan kita akan meneliti terkait dengan kebijakan pemerintah, ya. Jadi sejak awal mereka sudah bisa sungkan atau takut, ya. Kalau dia salah ngomong terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan bagi subjek yang kita teliti. Jadi pintar-pintarnya peneliti, pintar-pintarnya para ahli untuk menggali sumber-sumber data sehingga perasaan yang dialami oleh subjek yang diteliti itu merasa setara, nyaman dan tidak merasa terganggu. Namun di sisi lain ada kelemahan yang dimiliki oleh studi kasus. Yang pertama dari sisi statistik, cara pengambilan kesimpulan tidak absah. Jadi masih ada celah-celah yang bisa dikritisi oleh teman-teman yang concern dengan metode statistik, ya, analisis statistik. Kemudian menyita waktu, Anda harus rela untuk ngobrol lama-lama dengan subjek yang kita teliti, bahkan tidak bisa menghabiskan waktu minggu, bulan, bahkan teman-teman peneliti dari luar negeri itu bisa menghabiskan waktu sampai 25 tahun untuk menghasilkan sebuah buku yang grounded theory yang bisa dibaca oleh kalangan peneliti sedunia dalam waktu yang lama pula, ya. Jadi karena teori-teori yang kita pakai sekarang ini sebagian besar diteliti dalam waktu yang lama. Jadi 5 sampai 25 tahun lamanya. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa mungkin tidak mendalam, tidak memakai grounded theory kita. Ya. Kemudian adanya efek Hawthorne atau halo efek, ya. Hawthorne itu biasanya apa yang terjadi sekarang di sini sering orang menyamakan dengan peristiwa yang terjadi di tempat lain. Jadi ketika kita meneliti subjek hukum tentang penelitian tentang orang miskin, gitu ya,
apa yang dia alami, nanti Anda bisa mengambil kesimpulan atau generalisasi atau memastikan bahwa orang-orang miskin di tempat lain pasti mengalami hal yang sama. Padahal belum tentu seperti itu ya. Jadi ini kejelekannya, sehingga banyak peneliti-peneliti kualitatif juga sering mengambil generalisasi. Contoh misalnya keberhasilan penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng. Padahal yang dia teliti hanya beberapa atau satu desa atau mungkin 2 desa ya. Dan di dalam satu desa pun kita mengambil satu sampel atau beberapa sampel saja. Jadi itu yang disebut Hawthorne, pengambilan generalisasi yang sering mewakili suatu komunitas tertentu. Kemudian sisi validitasnya diragukan oleh peneliti kuantitatif serta tidak dapat diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif. Jelas, karena kita sebagai peneliti kualitatif tidak mementingkan jumlah atau kuantitas daripada data yang kita kerjakan ya, tetapi pada kualitas ya, kesinambungan dari data yang kita kerjakan meskipun yang kita teliti hanya satu subjek penelitian ya. Tapi dari satu subjek seperti tadi tokoh-tokoh nasional sudah banyak pelajaran yang bisa kita cermati di situ, kita ungkapkan dalam penelitian, kita tulis dalam buku, menjadi bahan menarik bagi masyarakat seluruh Indonesia, bahkan dunia kalau kita bisa merubahnya menjadi bahasa Inggris ya. Jadi jiwa-jiwa kepahlawanan, kerja keras, kemudian juga slogan-slogan yang digunakan oleh para tokoh-tokoh nasional ya. Kenapa dia menjadi tokoh nasional yang awalnya mereka adalah orang-orang biasa ya, sehingga banyak orang menulis ya. Tetapi tidak kalah penting juga orang meneliti kelompok masyarakat miskin ya. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan dalam suasana-suasana politik yang genting. Ya, kita bisa meneliti masyarakat miskin yang memang makannya saja mohon maaf terbatas, pakaiannya terbatas, tetapi mereka selalu bisa gembira. Tidak pernah merasa menyesal dalam hidup, selalu mensyukuri. Dengan keluarganya selalu baik meskipun dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tapi lalu kita bandingkan dengan orang-orang yang berada ya, pendidikannya bagus, mobilnya banyak, tapi setiap hari kita mendengarkan ada pertengkaran-pertengkaran baik yang bersifat kecil-kecilan maupun yang besar. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini juga hal yang menarik untuk kita teliti. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang berada dalam ketidakberuntungan dia lebih banyak mensyukuri apa yang dia dapat. Dia lebih banyak menyayangi keluarganya dibandingkan dengan hartanya ya. Jadi orang-orang yang memiliki harta mungkin dia lebih fokus pada kekuasaan dan harta, sedangkan orang-orang yang tidak beruntung lebih fokus pada keselamatan, kehormatan dan menyayangi keluarganya. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan kita berkiblat hanya pada orang-orang sukses, tapi kita juga bisa meneliti pada kondisi-kondisi yang abnormal, kondisi-kondisi masyarakat yang memang tidak beruntung, tetapi dia memiliki nilai yang perlu kita banggakan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang kesimpulan studi kasus. Ya. Jadi studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar, orang, subjek, tempat atau peristiwa tertentu yang diteliti secara mendalam. Karakteristik dari studi kasus pertama menempatkan objek penelitian sebagai kasus, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya menggunakan berbagai sumber data, dan
menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Kemudian langkah yang harus dilakukan agar proses penelitian menjadi baik yaitu pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, perbaikan dan penulisan laporan. Nah, demikianlah berkait penjelasan saya berkaitan dengan studi kasus ya. Jadi teman-teman selain bisa digunakan untuk mengkaji kasus-kasus kebijakan, saudara bisa juga meneliti beberapa kasus untuk bisa menyelesaikan studi Anda di universitas, sehingga kecermatan Anda dalam memahami situasi di masyarakat dan permasalahan-permasalahan sosial akan mengantarkan kita bisa menyelesaikan studi dengan cepat. Jadi tidak menyangkut hanya orang-orang yang berhasil, juga termasuk orang-orang yang selalu mengalami kegagalan, kemudian faktor-faktor kelebihan yang dimiliki oleh situasi sosial masyarakat tertentu sehingga bisa keluar dari proses-proses krisis yang ada. Jadi semuanya bisa kita teliti ya. Nah, kemudian saya menampilkan beberapa kasus yang bisa menarik kita dengar dan sering kita lihat di televisi ya. Misalnya pertama kasus revisi Undang-Undang KPK. Ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Jadi ini berkaitan dengan isu korupsi ya. Kemudian peraturan Presiden 51 2014 tentang reklamasi Teluk Benua. Jadi bisa ini sebagai sebuah kasus ya. Kenapa orang mempermasalahkan reklamasi ini? Kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang ini banyak dibicarakan meskipun dalam kondisi COVID. Jadi kenapa DPR bersemangat untuk menyelesaikan undang-undang ini. Kemudian juga ada undang-undang tentang BPJS ya, tentang perubahan peraturan presiden tentang jaminan kesehatan ya, yang kemarin mau dinaikkan anggarannya atau pembayarannya menjadi tidak berubah atau dikembalikan seperti semula. Apa yang membuat seperti itu? Ini menarik untuk kita jadikan sebuah studi kasus ya. Dan peraturan bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi tentang tahapan persiapan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah yang sudah dijalankan sekarang. Jadi kenapa? Ya. Lalu bagaimana hasilnya sekarang? Ya, baik kita kaji dari sisi objek pajak maupun dari sisi para pemungut pajak atau dari sisi Dinas Pendapatan Daerah. Ya, apakah ada kemajuan signifikan dari sisi pendapatan asli daerah apa tidak? Ya, apakah terjadi peningkatan yang signifikan dari sisi objek pajak? Ya. Jadi banyakkah ada keluhan-keluhan masyarakat? Banyakkah pemerintah daerah menaikkan pajak PBB? Sehingga menjadikan masyarakat semakin berat. Jadi mestinya perubahan dari pusat ke daerah itu mestinya meringankan pajak bagi objek pajak. Kenapa? Karena orang memungut itu dilakukan oleh daerah. Jadi untuk masuk ke pusat itu tentu jenjang pungutnya itu berlapis ya. Tetapi sekarang langsung dipungut di daerah, digunakan di daerah, tentu biaya ongkos pungut itu menjadi berkurang. Sehingga mestinya pembayaran pajak tidak mengalami kenaikan drastis. Ya. Nah, ini menarik untuk diteliti beberapa kasus yang selain contoh-contoh yang sudah saya sampaikan di atas mengenai tokoh-tokoh nasional yang menarik diteliti dari sisi motivasi mereka, dari semangat-semangat mereka yang bisa menjadi bahan pengajaran atau memberikan motivasi pada masyarakat-masyarakat yang suka membaca dan peduli terhadap perkembangan tokoh-tokoh nasional. Sekian, semoga penjelasan saya yang terakhir ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan memahami seluruh rangkaian
pengajaran tentang komunikasi advokasi kebijakan publik. Sebab kalau tidak ada yang peduli terhadap berbagai kebijakan pemerintah, maka siapa lagi yang akan bisa berbuat banyak atau memberikan usulan-usulan perbaikan agar kebijakan-kebijakan publik itu ke depan memiliki kualitas yang baik, berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan daerah. Terima kasih.